datang di ibadah online sekolah minggu. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kakak Evelyn baru penjahitan. Kakak di sini mau mengucapkan kalau kakak itu bangga sekali sama adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah di hari Minggu walaupun secara online di rumah masing-masing ya adik-adik ya. Top 2 jempol buat adik-adik semua. Oke adik-adik, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, yuk semua kakak minta untuk duduk yang manis. Adik-adik sip. Nah, semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau mengundang Tuhan Yesus supaya datang di rumah kita masing-masing. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk kesempatan, dan terima kasih untuk penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Di sini Tuhan, kami mau mengundang Engkau Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu biar kiranya Tuhan Yesus boleh datang dan Tuhan Yesus juga boleh memberikan kami fokus Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya puji-pujian kami ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sip. Nah, adik-adik tahu kan kalau Yesus itu adalah pusat semuanya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok dengan gerakan ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kata Yesus cintaku, ku cinta kau. Nah, kaunya ini adik-adik kalau ada temennya atau kakaknya, abangnya di rumah, adik-adik boleh tunjuk. Oke, gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik sendiri, adik-adik boleh tunjuk ke layar ya. Oke, sip. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat ya adik-adik ya. Oke semua, kita berdiri. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan terbuat. Adik-adik yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah Amang Pendeta, persilahkan duduk. Titah yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini dari titah ketiga. Demikian bunyinya. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita ulangi. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nama Tuhan dapat disebutkan dalam doa, dalam pujian kita kepada Tuhan. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Contohnya, demi Tuhan saya tidak berbuat ini, tidak boleh. Ya, demi Tuhan saya ketiduran, tidak boleh. Ya, jadi nama Tuhan hanya bisa disebut pada saat berdoa, pada saat memuji nama Tuhan. Amang Pendeta akan membacakan dalam bahasa Batak. Patik patoluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanda ai hona uhumna dosogot akka namar sineang di goarni. Sekali lagi, patik patoluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanda ai hona uhumna dosogot akka namar sineang di goarni. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Yang tinggi dong, yang tinggi. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, begitu dong adik-adik. Adik-adik harus dengan tegas bilang, aku sayang sama Tuhan Yesus. Nah, kakak juga mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu juga sayang banget sama adik-adik, sayang banget juga sama kakak Evelyn, sayang banget juga sama papa mama dan sama semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, dia itu mati di kayu salib menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik dan kakak Evelyn. Tapi Tuhan Yesus itu juga mau kalau adik-adik tidak berbuat kesalahan yang sama, tidak mengulangi dosa-dosa yang sama. Dia mau mengajarkan firman-Nya dengan
baik. Jadi adik-adik juga harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau katakan kalau Tuhan Yesus itu sungguh sayang sama kita dan juga kita sayang sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Sekali lagi adik-adik ya, lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang Amang Pendeta cintai, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini seperti minggu lalu dari Lukas pasal 14 ayat 13. Lukas pasal 14 ayat 13. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita ulangi. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang manis, kita sebentar lagi mau mengaku iman percaya kita. Yuk adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita melalui puji-pujian, mengasihi dan taat.
kaki, menggantung baju, membersihkan piring yang kotor. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu, untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat mengasihi harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi harus kulakukan, itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Baik hati kepada semua teman, menolong mereka yang susah. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu, untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat mengasihi harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi harus kulakukan, itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Kita berdiri dengan tegak. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing dipersilahkan duduk. Warta sekolah minggu pada hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi secara online ya adik-adik ya. Oke, sip. Ketemu jam 8 pagi. Sudah cantik, sudah ganteng, dan sudah bawa Alkitab tentunya. Oke. Dan ternyata minggu depan itu kita sudah masuk bulan baru, bulan Oktober. Jadi ayat bulanannya juga kita sudah ganti adik-adik ya. Oke, diingat-ingat ayat bulanan minggu depan itu dari Roma 12 ayat 16. Jangan lupa dihafal, jangan lupa diingat-ingat terus-terusan ya. Oke, sip. Dan titahnya itu dari titah ke-4. Sip. Nah, adik-adik, kakak juga di sini mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga adik-adik bisa bertumbuh menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi sumber sukacita untuk keluarga ya.
Oke, walaupun kita di sini masih di rumah aja, mau sekolah, mau ibadah, tapi adik-adik harus melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Oke adik-adik ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan rajin-rajin berdoa. Oke adik-adik, yuk demikian Warta hari ini. Nah, kita sekarang mau mengangkat beberapa pokok doa kita. Yuk adik-adik semua dengan sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita semua fokus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan, untuk berkat yang Kau berikan. Kami di sini Tuhan, anak-anak sekolah minggu mau mengangkat beberapa pokok doa kepada Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang boleh mendengarkan doa-doa kami dan Tuhan Yesus mau mengabulkannya. Kami di sini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus yang boleh memberkati mereka Tuhan supaya mereka bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak yang menjadi kebanggaan bagi keluarganya, terutama kebanggaan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biar kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati kesehatan kami semua satu persatu Tuhan, baik kami yang bekerja, baik kami yang belajar, baik kami yang beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus yang boleh jagai, lindungi kami di dalam naungan tangan Tuhan saja. Dan juga kami di sini mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajarannya. Tuhan Yesus yang boleh memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan untuk dapat memerintah negara ini Tuhan, dan juga untuk dapat memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Berikan mereka rasa takut akan Engkau Tuhan, dan kami juga Tuhan bisa mau memiliki hati yang taat Tuhan untuk taat kepada pemerintah kami ya Bapa. Dan juga di sini Tuhan kami mau berdoa ya Bapa untuk semua pelayan-pelayanan Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dan jagai dan berikan semangat terus-terus ya Bapa untuk dapat bersukacita melayani Engkau Tuhan di gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memampukan kami melewati pandemi ini. Engkau akan membantu kami Tuhan, melindungi kami dan menjagai kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka rezeki ya Bapa, dan biar kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati kesehatan mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa, kami mau mengangkat pokok-pokok doa ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami yakin dengan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Tema hari ini adalah ajarku mendengarkan. Apa sih bentuknya kalau kita itu benar-benar mendengarkan? Cuma satu, yaitu taat. Kita melakukan semua yang diperintahkan. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Karena itu adik-adik, yuk kita semua mau menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Seperti Yesus, taat.
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat-Mu, akan mendengarkan firman di rumah kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Amang Pendeta percaya kita sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan di rumah kita masing-masing. Ayat yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, buka Alkitab masing-masing. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Amang Pendeta akan bacakan, adik-adik yang di rumah mengikutinya dengan membaca juga Alkitab masing-masing. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah masing-masing, topik minggu ini adalah ajarku mendengarkan. Ajarku mendengarkan. Itu topiknya. Ya, bagaimana kita diajar untuk mendengarkan. Adik-adik sekalian, kita memiliki dua telinga, ya, dan satu mulut. Ya, Tuhan menciptakan kita dua telinga dan satu mulut. Kenapa? Supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak berbicara. Nah, itu. Supaya kita lebih banyak mendengarkan, ya, daripada lebih banyak berbicara, adik-adik sekalian. Jadi mari kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang membangun. Adik-adik sekalian pasti tahu cerita perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan yang lamanya 40 tahun. Apa kekurangan bangsa Israel ketika di padang gurun? Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Ya. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka lebih banyak bersungut-sungut, ya. Mereka lebih banyak bersungut-sungut menentang Musa, menentang Tuhan. Tapi mereka tidak mempergunakan telinganya. Akhirnya apa? Ya, Tuhan menghukum mereka dengan begitu lamanya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Karena mereka lebih banyak berbicara, bersungut-sungut, ya, menentang Musa dan Tuhan daripada mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah adik-adik yang di rumah, mari kita memakai telinga kita
untuk mendengarkan pengajaran, mendengarkan didikan dari firman Tuhan dan juga dari orang tua kita. Kita pasti dinasehati oleh orang tua kita. Mari kita menonton dulu YouTube ini yang menceritakan bagaimana kalau kita mendengarkan nasihat orang tua kita, kita pasti selamat, kita pasti berbahagia. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan, tidak menentang nasihat dari orang tua kita, maka kita akan mengalami celaka, sakit, penyakit. Kita bersama-sama menontonnya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ya, anak-anak sekolah mingguan di rumah, kita sudah menonton YouTube-nya bahwa anak tadi tidak mendengarkan nasihat daripada ibunya dan bapaknya, akhirnya dia menjadi sakit. Kenapa? Karena tidak mendengarkan. Nah, ada beberapa hal yang mau diajarkan firman ini kepada kita, ya. Bagaimana kalau kita mendengarkan didikan dari orang tua terlebih daripada firman Tuhan. Pertama, adik-adik sekalian, dikatakan kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia kalau mau mendengarkan didikan dari orang tua, apalagi dari firman Tuhan. Berbahagia di sini bukan maksudnya kita punya harta banyak, tidak, adik-adik sekalian, ya. Bukan. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, karena orang yang mendengarkan didikan Tuhan, ya, yang setiap hari menunggu-nunggu, maka dia akan berbahagia. Kebahagiaan itu adalah hati yang senang, hati yang gembira. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau mobil banyak, rumah banyak, uang banyak, itu hanya kebahagiaan semu yang sebentar, adik-adik sekalian, akan habis. Jadi orang yang mencintai didikan, yang mau mendengarkan didikan, apalagi dari firman Tuhan, dia akan berbahagia. Karena itu dikatakan, berbahagialah
orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, kalau kita mau mendengarkan didikan, nasihat yang baik, mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan menjadi bijak selama kita melakukannya. Kita akan menjadi bijak selama kita melakukannya. Artinya apa? Kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Dan kita tidak hanya membedakan, tetapi kita juga memilih yang benar, memilih yang baik, memilih yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan mendengarkan didikan, ya, daripada orang tua, nasihat orang tua, apalagi dari firman Tuhan, maka adik-adik sekalian yang di rumah akan dimampukan untuk bertindak, berperilaku dengan jalan yang benar, ya, punya hikmat. Jadi kalau kita seorang anak tidak mau lagi melawan orang tua kita, ya, tidak mau lagi berbohong, tidak mau lagi mencuri, ya, tetapi kita taat akan nasihat orang tua kita, karena kita bijak, bukan bandel, bukan jahat, tapi bijak, dan bukan bodoh, tetapi bijak, adik-adik sekalian. Nah, yang ketiga, orang yang mau mendengarkan didikan itu dia akan mendapatkan hidup. Ayat 35, mendapatkan hidup. Barang siapa ingin mendapatkan hidup dan perkenanan Tuhan, maka ia harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka siapa yang mendapatkan Tuhan, ya, ia juga mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mendapatkan Tuhan melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab, melalui nyanyian pujian kita, melalui doa kita. Kita mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi anak-anak sekolah minggu yang di rumah, yang adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus, maka terimalah Tuhan Yesus, ya, terimalah didikannya, terimalah nasihatnya, dan lakukan di dalam kehidupanmu, maka kamu akan mendapatkan hidup. Jadi walaupun kadang-kadang adik-adik sekalian yang di rumah masing-masing, ya, untuk mendapatkan hidup ini, ya, banyak tantangan dan cobaan yang kita temui, tetapi bersama dengan Tuhan maka kita akan mendapatkan hidup. Yang keempat, adik-adik sekalian, kalau kita senang akan didikan, mendengarkan nasihat apalagi dari firman Tuhan, kita tidak akan dirugikan. Ayat 36, kita tidak akan dirugikan. Ketika kita tidak mendengarkan didikan, maka kita akan menjadi orang yang dirugikan. Tapi ketika kita mendengarkan didikan dan banyak orang membenci didikan juga dan membenci kita, maka kita tidak akan rugi. Ya. Jadi ingat Rasul Paulus sebelum dia ditangkap Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia menghukum, membunuh, mengejar-ngejar orang Kristen. Tetapi setelah dia ditangkap oleh Yesus, maka apa kata Paulus? Bahwa selama ini apa yang dihidupi selama ini adalah kesia-siaan, seperti kesia-siaan bagi dia setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, semuanya adalah kesia-siaan yang dilakukannya sebelum mengenal Yesus. Setelah mengenal Yesus, maka dia mendapat hidup atau keuntungan. Bapak
adik-adik sekalian yang di rumah. Nah, kalau kita tidak dirugikan, contoh kecil juga adalah kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh pasti membutuhkan pengorbanan. Tetapi adik-adik sekalian yang di rumah, kita tidak akan dirugikan kalau kita belajar sungguh-sungguh. Kita menjadi pintar, kita menjadi orang yang berhikmat, dan kita memperoleh apa yang kita cita-citakan. Menjadi sarjana, contohnya sarjana, menjadi master dan lain sebagainya. Pokoknya menjadi orang yang berhikmat. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah masing-masing, marilah kita memakai telinga kita, pendengaran kita ini untuk dengar-dengaran akan nasihat yang baik, nasihat yang membangun, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena banyak juga suara-suara di dunia ini, tapi kita hanya memakai telinga kita untuk nasihat, suara yang baik dan benar, suara daripada firman Tuhan. Kita pergunakan telinga kita. Jangan kita pergunakan mendengarkan kabar-kabar bohong, kabar-kabar yang tidak baik, ajaran-ajaran yang tidak baik. Tapi kita mempergunakannya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, untuk mendengarkan nasihat. Nah, mari kita sama-sama mengatakan topik minggu kita hari ini. 1, 2, 3. Ajarku mendengarkan. Ya. 1, 2, 3. Ajarku mendengarkan. Ajarku mendengarkan. Mendengarkan apa, adik-adik sekalian? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan dari orang tua, mendengarkan nasihat yang baik dari siapapun. Pokoknya telinga kita yang dua ini hanya kita pergunakan untuk mendengarkan yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mempergunakan telinga mereka untuk mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tua, dari siapapun, didikan yang baik dan benar, terlebih mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kiranya sukacita senantiasa menyertai anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ini untuk semakin baik. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini secepatnya boleh berakhir, supaya kembali kami dapat bersekolah, supaya kami kembali dapat bersekolah minggu. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan, dan kita juga mau menaikkan puji-pujian kalau kita itu mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan taat sama perintah Tuhan. Yuk adik-adik semua kita berdiri, kita mau angkat pujian, mengasihi dan taat. Menggantung baju, membersihkan piring yang kotor, cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu, untuk mengasihi dan taat, cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat mengasihi harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi
mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat mengasihi harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi harus kulakukan, itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Imam Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah minggu kita pagi hari ini dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta mewakili seluruh majelis, Dewan Koinonia dan seksi sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ikut melayani di ibadah ini juga mengucapkan kepada anak-anak sekolah minggu yang di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.